Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin abil qasim amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidel Rashid. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelompok IAT C20. Sebelumnya, saya minta maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, entah itu dari segi kata-kata, pembahasan, maupun videonya, dan saya sangat berharap kritik dan saran dari kalian agar bisa berkembang ke depannya. Nah, video ini saya buat karena memenuhi tugas middle test pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Fitriani. Beliau adalah seorang dosen Bahasa Indonesia yang mengajar di kelompok kami IATC 20 di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang bahasa Indonesia. Langsung saja. Pertama-tama saya ingin memperbaiki 10 kesalahan ejaan yang ada di ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEBI. 5 diantaranya dari kesalahan penulisan kata dan 5 sisanya dari kesalahan penulisan unsur serapan bahasa asing atau daerah. Baiklah, di sini saya akan memberikan 5 contoh kesalahan penulisan kata yang saya temukan di ruang publik. Oke, langsung saja. Yang pertama. Loh, salahnya gimana sih? Menurut saya, di sini ada 2 kesalahan, yaitu pada spasi dan kekurangan huruf. Kekurangan 1 huruf. Penulisan yang lebih tepatnya adalah dikontrakkan tanpa ada spasi setelah kata di dan k-nya double. Oke, selanjutnya. Di sini ada kata kuah, k u w a dan h. Kesalahannya adalah pada tambahan huruf w. Seharusnya kata kuah tidak memakai huruf W, yaitu hanya K, U, A, dan H. Kuah. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini kita bisa lihat ada kalimat tersedia di sini. Kata di sini tidak menggunakan spasi setelah kata di. Sedangkan yang sebenarnya penulisan kata yang benar, jika ada kata tempat yang berimbuhan atau bertambah dengan kata di, maka harus ada spasi. Jadi kalimat yang benarnya adalah tersedia spasi di spasi sini. Oke, selanjutnya yang keempat. Bisa kita lihat di sini ada tulisannya spray. Sedangkan menurut KBBI penulisan yang tepat atau kata bakunya adalah spray. S E P R A dan I. Jadi kesalahannya pada huruf E yang harus diganti dengan huruf A menjadi S E P R A dan I. Spray. Oke, selanjutnya yang kelima. Di sini bisa kita lihat ada tulisannya debet, D E B E dan T. Sedangkan menurut KBBI kata baku dari debet adalah debit, D E B I dan T. Jadi ini adalah contoh kata yang tidak baku dari debit. Seharusnya huruf E diganti dengan huruf I. Nah, sekarang saya ingin memberikan 5 contoh kesalahan penulisan unsur serapan bahasa asing atau daerah. Oke, yang pertama. Di sini kita bisa lihat ada kata sirup menggunakan Y.
Sedangkan penulisan unsur serapan bahasa asing yang benarnya adalah menggunakan huruf I, S, I, R, U, dan P. Jadi kesalahannya hanya ada pada huruf Y yang harus diganti dengan huruf I. Oke, selanjutnya yang kedua. Di sini ada kalimat pengantar studi. Yang perlu digarisbawahi adalah kata studi. Kata studi di sini menggunakan huruf Y, sedangkan penulisan unsur serapan bahasa asing yang benar, yang tepat adalah menggunakan huruf I, bukan huruf Y. Jadi huruf Y pada kata studi diganti dengan huruf I menjadi S, T, U, D, dan I, bukan Y. Selanjutnya yang ketiga. Di sini ada kata standar yang berhuruf D di akhir. Namun di dalam penulisan unsur serapan bahasa asing yang tepat adalah tanpa menggunakan huruf D di akhir. Namun tetapinya menggunakan huruf D di akhir pada kata standar itu benar, tapi di dalam bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Lanjut yang keempat. Di sini kita bisa lihat ada kalimat tiap saset mengandung. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata saset, karena di sini menggunakan huruf C dan H. Sedangkan penulisan unsur serapan bahasa asing yang tepat adalah hanya menggunakan S. Jadi tulisannya yang benar adalah saset, S, A, S, E, dan T, bukan S, A, C, H, E, dan T. Itu salah. Nah, sekarang yang kelima. Di sini ada kata higienis. Kesalahannya ada pada kekurangan satu huruf, yaitu huruf I sebelum huruf E. Karena penulisan unsur serapan bahasa asing yang benar adalah memakai huruf I sebelum huruf E, yaitu higienis. H, I, G, I, E, N, I, dan S, bukan higienis. Itu kurang. Nah, selanjutnya saya akan membahas 3 jenis paragraf berdasarkan isinya. Oh iya, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, paragraf yang pertama adalah namanya paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Ciri utama paragraf ini adalah adanya orang atau pelaku, adanya peristiwa, dan waktu kejadian. Saya akan membacakan contohnya. Di malam hari, orang tua itu berjalan mengitari perumahan seperti kebingungan. Nah, di sini kita sudah mendapat ciri utama paragraf ini, yaitu adanya orang atau pelaku pada kalimat orang tua. Terus adanya peristiwa pada kalimat orang tua itu berjalan mengitari perumahan seperti kebingungan, dan adanya waktu kejadian yaitu di malam hari. Jenis paragraf yang selanjutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan agar si pembaca mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Nah, ciri utama dari paragraf persuasi ini yaitu berisi ajakan, bujukan atau himbauan, dan berusaha mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, di sini saya bacakan contohnya. Lingkungan perumahan di sekitar Kali Ciliwung sangat memprihatinkan. Beberapa warga masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Belum lagi jika musim hujan tiba, Kali Ciliwung akan meluap hingga ke pemukiman warga sehingga mengakibatkan banjir. Hal ini tak terlepas dari limbah rumah tangga yang dibuang di Kali Ciliwung. Akibatnya air menjadi tercemar dan mengakibatkan banjir.
Dan marilah sebagai warga yang peduli lingkungan untuk tidak lagi membuang sampah ke Kali Ciliwung. Paragraf ini jelas berisi ajakan, wujudan atau himbauan, dan si penulis berusaha mempengaruhi kita, si pembaca, agar melakukan sesuatu. Nah, paragraf yang ketiga adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek sehingga seolah-olah kita si pembaca melihat, mendengar, dan merasakan sendiri objek yang digambarkan itu. Ciri utama dari paragraf deskripsi ini adalah ada objek yang digambarkan, penggambaran melibatkan panca indera, dan penggunaan kata sifat yang menggambarkan objek. Di sini saya bacakan contohnya. Tubuhnya kekar dan tinggi, dengan kumis tipis dan rambut sedikit ikal, ia terlihat sangat gagah. Nah, dari awal pun kita sudah dapat menggambarkan objek tersebut dan melibatkan panca indera serta menggunakan kata sifat yang menggambarkan objek tersebut. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekhilafan, kekurangan maupun kekeliruan dari segi pembahasan maupun video saya ini. Dan saya berterima kasih banyak atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.